Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Bagi yang mengincar HP 5G all-rounder mid-range, tentu di benak Anda akan muncul opsi seri Note 14 Pro 5G ini. Di awal peluncuran, harga Redmi Note 14 Pro 5G mungkin sudah relatif terjangkau ya, yaitu di angka 4 jutaan. Tapi kalau harganya turun lagi menjadi 3 jutaan, masa sih Anda nggak ingin unboxing? So, langsung aja kita buka. BTW guys, saya sih agak terkejut ya. Kok Redmi Note 14 Pro 5G ini cepat sekali kena koreksi harga. Padahal baru bulan Januari kemarin loh diperkenalkan. Redmi Note 14 Pro 5G ini kami beli di harga promo 3,6 jutaan. Pada varian RAM 6 per 256 GB. Ada pula varian RAM 12 per 512 GB di angka cuma 4,2 jutaan. Untuk link pembelian resminya sudah kami drop di pojok kiri bawah via YouTube Shopping. Harganya sih bisa berubah-ubah ya. Jika tertarik sesuai dana bisa langsung cus check out aja, oke? Nah guys, sebenarnya pesaing terberat Redmi Note 14 Pro 5G ini justru pada kerabat dekatnya yaitu Poco X7 5G. Karena si Poco ini agak ngecit, sudah harganya lebih murah, punya desain mirip, spesifikasi identik pula, bedanya hanya pada resolusi kameranya saja. But kenapa saya lebih tertarik pilih Redmi dibanding Poco? Karena alasannya satu hal guys, yaitu pada warna lavender purple-nya aja. Karena kalau dengar kata lavender gitu ya guys ya, nggak tahu kenapa saya selalu ingat sama masa kecil gitu guys, yang sering disuruh emak beli autan lavender di toko sebelah. Emang nggak ada hubungannya ya HP sama autan, tapi gimana lagi, memori masa kecil itu susah untuk dilupakan. Asik. Oke, untuk makin asyik lagi kita langsung buka aja boxnya. Nah, di dalam boxnya seperti biasa ada kartu ucapan terima kasih yang tidak perlu dibalas juga nggak apa-apa. Ada pula kertas petunjuk pemakaian, ada casing berwarna hitam, ada SIM ejector, dan tentu ada HP-nya. Di dasar bagian bawah ada charger 45 watt dan terakhir ada kabel USB-A to C. Next, kita fokus aja ke HP-nya guys. Ternyata warna lavender purple-nya ini lebih ke warna pastel ya guys ya. Saya pikir warna ungunya tuh lebih tajam kayak kemasan autan lavender. But it's okay, di varian warna ini Redmi Note 14 Pro 5G punya tekstur kulit jeruk imitasi yang mirip dengan Motorola G45 5G. Cuma dikarenakan kelas harganya berbeda, tentu vegan leather Redmi lebih tebal dan berasa lebih premium dibanding Motorola. Untuk BAM kameranya ini cukup tebal ya, menopang kamera 200 megapiksel f1.7 with OIS yang sanggup rekam video Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, 4K 24 fps, dan 4K 30 fps. Di samping ada kamera 8 megapiksel f2.2 ultra wide dan 2 megapiksel f2.4 makro. Kalau bagian bawah ini cuma LED flash bercosplay kamera ya guys ya. Jadi HP ini cuma punya triple kamera. Beralih pada bagian depan atas ada punch hole kamera selfie beresolusi 20 megapiksel f2.2. Bisa record video hingga Full HD 60 fps. Menurut gue warna lavender purple ini lebih cocok ke user cewek sih ya. Beda cerita kalau pakai casing. HP ini baru terlihat lebih maco. Kualitas casingnya bertekstur halus ya, bahannya lumayan tebal, feel tekan tombol power dan volume ketika pakai casing juga tidak bebal dengan lubang-lubang yang presisi. Istilahnya Redmi nggak asal kasih gitu guys. Untuk coakan bibir casing pada kameranya ini punya dua fungsi guys. Baik melindungi kamera dari goresan ketika HP ini terlentang maupun sebagai sandaran jari kita ketika HP ini dioperasikan. Apalagi kaca Redmi Note 14 Pro 5G ini punya lapisan kaca Great Flagship yaitu Corning Gorilla Glass Victus 2. So untuk faktor durabilitas layar jangan diambil pusing asal tidak Anda banting. Yang terpenting dan yang perlu diperhatikan, si Redmi Note 14 Pro 5G ini tidak punya slot memory card, jadi SIM tray-nya hanya memuat dual SIM saja. Dan bagi Anda yang hidupnya masih bergantung pada 3,5 mm jack audio, sayang sekali lubang itu sudah ditiadakan. Kalau IR Black
cluster, dual mikrofon, dan dual speakers. Of course, masih menempel di frame plastiknya ini guys. Untuk bobotnya cukup ringan, 190 gram saja dengan bodi yang tergolong slim, cuma 8,4 mm. Oh iya ya, karena HP ini punya perlindungan IP68, jadi HP ini diklaim aman jika kena air atau tercebur air selama 30 menit dengan kedalaman maksimal 1,5 meter. Tapi perlu diingat ya, airnya berjenis air tawar, bukan air laut, apalagi air keras. Berbahaya. Oke, mari kita nyalakan saja sambil membuktikan. Voila, ini dia tampilan awal dari Redmi Note 14 Pro 5G. Karena tadi sudah kita setting-setting, jadi kita coba saja in-display fingerprint-nya dulu guys. Oke, cepat tanggap ya guys ya. Next, kita coba ganti wallpapernya dulu aja ya, biar matching gitu ya. Nah, ini baru lucu kan ya. Oke. Terus di sini baru terlihat kalau bezel Redmi Note 14 Pro 5G di bagian atas dan bawahnya sudah tergolong simetris relatif tipis. Untuk bezel kanan kiri jelas hampir tak terlihat ya, karena layar HP ini mengusung gaya 3D curved display dengan screen body ratio-nya mencapai 88,9%. Untuk size dan kualitas layarnya mirip dengan varian Redmi Note 14 Pro Plus-nya. Luas layarnya 6,67 inch, berjenis AMOLED, 68 juta warna, berresolusi 1,5K, mendukung HDR10+. Jadi HP ini sudah bisa putar konten HDR ya guys. Up to resolusi 2K di YouTube, dan kita juga bisa kostumisasi gaya visualnya lewat Dolby Vision. Tinggal geser kotak alat video, maka akan muncul beberapa pilihan gaya. Ada gaya vibrant, HDR, nostalgia, dan lain-lain. Untuk output dual speaker with Dolby Atmos-nya juga tergolong prima. Suara speaker bagian atas terdengar cukup jelas ya, bukan keras ya, tapi masih sekitar 35% banding 65% lah ya dengan speaker bawahnya. Tapi kalau digabungkan powernya bisa 110%. Keras bro ya, suara suramnya bold, bassnya 60% terasa, voice treble-nya juga mantap. Coba deh dengerin. Dan selain layarnya jago buat nonton multimedia, untuk ketik-ketik pesan pun HP ini juga total bro. Haptic feedbacknya mahal serasa HP 6 jutaan. Terus jika HP ini buat editing, Anda bisa pilih skema sRGB dengan tingkat tone yang bisa di-adjust. Ada skema P3, Vivid, tersaturasi, dan standar. Dan bagi Anda yang khawatir HP layar lengkung sering terjadi accident touch, baik penggunaan sehari-hari maupun main game, Redmi juga sudah sediakan pengaturan abaikan sentuhan tidak sengaja. Dengan settingan ini kita bisa atur area aman yang bisa Anda tentukan. Memang sih secara pribadi saya kurang begitu suka ya dengan layar curve-nya, tapi setelah melihat kualitas layarnya jadinya saya tidak kecewa. Justru yang buat saya kecewa pada sistem operasinya yang masih belum mendapatkan update HyperOS 2.0 Android 15. Sistem operasi HP ini masih berjalan di versi HyperOS 1.0.9 Android 14. Padahal versi Note 14 4G-nya yang kami punya ini sudah dapat loh. Masa seri Pro-nya malah kalah cepat dibanding versi basic 4G? Apalagi masalah janji update sistem, seri Note 14 4G malah dapatkan update lebih banyak 4 kali hingga Android 18 serta 6 tahun security patch. Sedangkan seri Pro-nya ini malah cuma dikasih 3 kali update Android mulai Android 14 ke 17 dan 4 tahun security patch saja. Agak membingungkan sih strategi marketing si Redmi ini ya. Untungnya walaupun HP ini belum dapat HyperOS 2.0, Redmi Note 14 Pro 5G setidaknya sudah punya fitur Circle to Search guys. Fitur ini bisa Anda temukan di sub menu setelan tambahan. So, bagi Anda yang suka kepo pada objek yang Anda lihat, fitur ini bisa jadi jawaban praktis untuk Anda. Untuk fitur edit AI di galeri juga sudah cukup lengkap, ada tingkatan gambar HD, sudah bisa lebarkan hasil gambar, hapus objek, hilangkan pantulan, rubah warna langit, rubah foto basic ke bokeh, percantik portrait HD, dan editing khusus hewan kesayangan Anda. Selain itu, ada banyak fitur yang bisa kita temukan, masih ada fitur klasik Xiaomi bola pintas, mode operasi satu tangan, ada rekam layar dengan resolusi up to 1,5K dengan laju bingkai sampai 9
fps. Terus ada juga fitur jendela mengambang. Cuma kekurangannya seperti biasa, aplikasi YouTube tidak ada pilihannya. Jadi HP ini tidak bisa pop up aplikasi YouTube. Ada pula fitur RAM tambahan up to 8 GB, but kalau fitur ini skip aja ya. Dikarenakan HP ini tidak punya slot memory card, lebih baik nonaktifkan. Fitur lain ada ruang kedua, sensor detak jantung, dan OTG. Untuk NFC tentu ada, jaringan 5G tentu bisa. Dan jangan dilupakan HP ini sudah mendukung eSIM. Cuma ada syaratnya, ketika kita pakai eSIM, slot SIM kedua bakal nonaktif atau tidak bisa dipakai. So jatuhnya HP ini tetap hanya bisa pakai dual SIM aja. Untuk refresh rate HP ini sifatnya masih adaptif 120Hz belum LPTO. Minimal refresh rate bisa turun ke 30Hz jika layar padam. Tapi sebagaimana penyakit HP Redmi ketika kita pilih rasio refresh rate standar atau adaptif, refresh rate-nya tidak bisa turun otomatis ke 60Hz jika layarnya berhenti. Untuk dapatkan refresh rate maksimal di luar home screen, caranya juga agak ribet guys. Kita wajib lakukan setting manual. Contoh, setelah kita checklist aplikasi YouTube dan TikTok ini ya, baru di beranda YouTube, short video, dan TikTok, refresh rate-nya 120Hz-nya itu bisa berjalan. Jika kita tidak setting ya cuma berjalan di 60Hz aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dapur pacunya guys. Performa Redmi Note 14 Pro 5G ini ditopang oleh SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra 4nm by TSMC. Untuk jenis RAM-nya LPDDR4X dan ROM-nya UFS 2.2. Lewat uji tes Antutu 10 pakai mode performa, HP ini bisa dapatkan skor Antutu 600 ribuan. HP ini juga punya gyro hardware, punya 10 multitouch, dan punya touch sampling rate maksimal 250 Hz. Jika kita pakai main game Mobile Legends di settingan Super Ultra selama 33 menit pakai data only, baterainya berkurang 13% dengan FPS yang didapatkan rata-rata 87 FPS. Untuk suhu bodinya sih tergolong mudah menghangat ya, di sekitaran 42 derajat Celcius. Bisa jadi karena faktor resolusi layar 1,5K dengan penampang layar yang cukup luas pada model curve-nya. Membuat baterainya bekerja keras untuk mensuplai daya pada bagian tersebut. Hal ini juga kasih efek pada ketahanan baterai 5110 mAh-nya. Setelah melewati uji tes dari kami, Redmi Note 14 Pro 5G bisa dapatkan SOT 8 jam dengan skenario pakai Wi-Fi plus data. Misal kita pakai data operator only, kemungkinan SOT-nya bisa merosot. Untungnya untuk proses charging lewat charger 45 watt-nya ini lumayan cepat ya. Mulai dari 14% ke 34% butuh waktu 15 menit. Ke 60% butuh waktu 30 menit dan ke 100% butuh waktu 59 menit. Terakhir kita kulik bagian kameranya guys. Ada kamera 200 megapiksel yang bisa lakukan zoom in sensor sampai 2 kali. Shutter speednya relatif cepat, tapi untuk hasil proses fotonya agak perlu menunggu ya. Geser lagi, ada video. Untuk bisa aktifkan stabilizer di videonya cuma dibatasi pada ukuran resolusi Full HD 30 fps saja. Tapi jangan khawatir, istilah stabilizer di Redmi memang agak ambigu ya. Sejatinya mirip istilah super steady di HP Samsung. Maksudnya, jika kita aktifkan stabilizer ini, rentang shoot video kita akan lebih dipersempit. Agar hasil videonya dapatkan ekstra stabilizer lebih baik lagi di saat kita record tanpa gimbal atau sambil berlari. Dan untuk video ultra wide-nya mentok di Full HD 30 fps. Untuk berganti lensa dari wide ke ultra wide, HP ini belum sanggup. Lanjut, geser ke kanan lagi, ada foto basic 12,5 megapiksel yang bisa lakukan zoom in sensor sampai 4 kali dengan maksimal zoom digital hingga 30 kali. Untuk hasilkan foto lebih siap jadi, jangan sampai lupa aktifkan mode AI dan HDR. Khususnya ambil objek pemandangan. Kalau ambil objek manusia mending off-kan saja agar terlihat lebih natural. Berlanjut ini ada mode potret, mode malam hari, terus lainnya. Yang kita sorotin ada mode pro dan ada juga dual video. Ya guys, di awal peluncurannya banyak sekali user yang mengeluhkan tentang kualitas video dari Redmi Note 14 Pro 5G ini, yaitu masalah videonya guys ya, atau hasil videonya yang alami kedut-kedut ya. Kalau saya lihat dari viewfinder kamera di HP ini itu stabil guys ya.
Nggak tahu juga kalau masalah hasilnya ya. Nah, kalau kita coba pen gini memang agak sedikit tersendat ya guys ya. Kita coba lihat aja nanti hasilnya ya. Oke, menurut kami isu video kedut-kedut di seri Note 14 Pro 5G ini setelah update ke HyperOS 1.09 sudah lumayan minim terlihat. Jika dipakai slow panning memang agak tersendat ya, tapi jika dipakai fast panning cukup terlihat mulus. Untuk autofokusnya juga terbilang cepat, cuma masalahnya entah kenapa ada perbedaan pewarnaan antara video yang pakai stabilizer dengan video tanpa stabilizer. Kalau video yang pakai stabilizer, warna videonya tuh masih eye pleasing gitu ya, lebih hidup. Tapi kalau ambil video tanpa stabilizer, warna videonya tuh kurang menarik, berasa flat seperti video RAW atau video mentah gitu guys. Untuk fitur baru, dual video warnanya juga sama, tetap flat. Untuk video ultra wide nasibnya juga masih sama bro, berasa kurang saturasinya. Sisi baiknya, stabilisasi video di tiap resolusi masih cukup anteng walaupun tanpa fitur stabilizer. Baik kita pakai resolusi Full HD 60fps maupun pakai resolusi 4K 30fps. Videonya tidak terlalu shaky. Masalah paling mengganjal sih cuma pada pewarnaan videonya ya. Entah apa maksudnya Mas Redmi ini, apakah dia ngide agar usernya bisa bebas berkreasi terhadap tone videonya atau dia males aja mewarnai. Untungnya sih ya, warna video selfie Full HD 30fps dan 60fps tidak terlalu flat. Di resolusi Full HD 60fps pun hasil videonya masih tergolong cukup baik stabilisasinya. Begitupun juga dengan video selfie malam hari, outputnya masih cukup terang. Minus detailnya memang agak berkurang ya, tapi jika kita switch ke back video hasilnya tentu lebih jelas dan detail. Jitter tidak terlalu bergoyang, fokus di malam hari juga masih bisa berjalan. So, impresi awal kami pada Redmi Note 14 Pro 5G ini, HP ini sangat menonjol di bagian layar, audio, dan durabilitas. Buat kebutuhan sehari-hari pun ini terbilang sangat mumpuni secara spesifikasi. Buat buka tutup aplikasi, animasinya smooth, berasa HP mahal. Tapi kalau Anda buka aplikasi bawaannya sih, terkadang iklan tentu HP ini masih ada ya di aplikasi bawaannya. Tapi nggak usah diambil pusing, toh tidak terlalu mengganggu rumah tangga Anda. Yang mungkin mengganggu menurut kami pada gaya pewarnaan videonya aja sih. Jika Anda user yang suka mengkulik tone warna hasil video menjadi sebuah kreasi, kami kira HP ini masih cocok buat Anda. Tapi kalau Anda orangnya nggak mau ribet karena udah merasa keluar duit 3 juta masih disuruh mikir edit ini itu lagi sama si Redmi, ya tinggal tunggu saja review kami pada update HyperOS 2.0 di HP ini, barangkali ada perubahan. Kalau nggak ada, si Redmi keterlaluan sih ya. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dan informasi, kami mohon maaf, boleh dikoreksi. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit dulu guys, bye.